Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas paralel B akan mempresentasikan tugas akhir sekaligus menjadi final project mata kuliah logika dan algoritma. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Adifa Zahra dengan NPM 21082010053 bersama rekan saya Aidah Maryam Barmin NPM 21082010076 dan Fadia Dara Al-Arsya dengan NPM 21082010062. Dalam final project kali ini kami diminta untuk membuat games. Kami memberi nama games ini dengan Missing Puzzle. Game ini bernama Missing Puzzle karena akan menampilkan gambar dengan potongan puzzle yang hilang. Pemain nanti akan diminta untuk memilih 2 opsi dari potongan puzzle. Pilihan gambar mana yang paling sesuai dengan gambar puzzle yang hilang. Nah, pada tahap pertama, kami akan membuat main program terlebih dahulu, supaya lebih memudahkan dalam memanggil subchat dan prosedur di setiap fungsinya. Nah, pada main ini terdapat perintah call yang berguna untuk memanggil subchat. Contohnya, seperti di pilih reglog, lalu UI register, dan lain-lain. Selanjutnya, program akan menjalankan flowchart yang telah dipanggil pada main program tersebut. Pada tampilan pertama, akan muncul opsi register atau login. Nah, pada tampilan kali ini, pemain diminta untuk memilih register dan login. Jika pemain belum pernah memainkan game ini, maka memilih opsi register. Pada tahap register, user diminta untuk menginput username, password, dan confirm password. Password merupakan kombinasi angka dan huruf. Password dan username disimpan ke dalam array 2 dimensi, yakni passrec dalam tanda kurung siku row, 2. Artinya, password registrasi akan disimpan ke dalam indeks dan kolom kedua. Jika sudah berhasil, data username akan tersimpan di array 2 dimensi tersebut. Data juga akan disimpan ke dalam file notepad bernama user dengan menggunakan redirect output. File user. Ya, pada file user tersebut sudah menyimpan data username dan password. Nah, array ini juga berfungsi untuk membaca data dari file serta menuliskan datanya kembali supaya dapat disimpan di file. File tersebut nantinya akan berguna untuk menyimpan data pengguna seperti username, password, lalu menyimpan data aktivitas seperti waktu login, waktu logout, dan menyimpan data skor atau poin. Oke, selanjutnya setelah melakukan registrasi, pemain akan langsung diarahkan ke login. Pada tahap login ini, user atau pemain diminta untuk menginput username. Terus pada masing-masing tampilan registrasi maupun login itu nanti akan ditampilkan nama dan juga password, tetapi passwordnya itu disamarkan bentuknya menjadi bintang dengan menggunakan looping. Nah, itu ada tulisan display text X174 sama bintang itu untuk menyamarkan passwordnya dan akan dilakukan looping. Username dan password akan dicocokkan dengan file notepad user tadi dengan menggunakan redirect input.
Nah, itu ada redirect input user txt, itu untuk mengecek apakah sudah sesuai antara user saat registrasi ataupun user saat log. Nah, nanti ketika tidak cocok, nanti itu akan langsung masuk ke login invalid. Di login invalid itu bawahan, agak ke bawah. Ya, di login invalid itu nanti kita disuruh memasukkan lagi username sampai benar, dan itu akan berulang pokoknya sampai username sama passwordnya itu sesuai dengan yang dimasukkan saat registrasi. Jika data sudah cocok, maka bisa berlanjut ke dashboard game. Nah, ini untuk membuka start game-nya, terus nanti juga akan muncul suara, itu kita menuliskan play sound background loop, itu untuk background-nya berulang sampai games-nya selesai. Kemudian kita pilih level 1. Di level 1 ini, kita memasukkan soalnya, terus ada jawaban benar dan jawaban salah. Kemudian kita disuruh memilih antara jawaban dan benar. Nanti ketika kita memilih jawaban yang benar antara pilihan A dan B, itu akan melalui selection. Di selection itu ya kita memilih jawaban yang benar atau salah, terus nanti akan ketika kita benar, kita akan mendapatkan skor 10, dan nanti skornya itu otomatis bertambah di tiap levelnya. Jika kita salah, kita tidak akan mendapatkan nilai. Kemudian ada juga call yang berfungsi untuk melanjutkan ke correct incorrect itu. Di correct incorrect. Nah, di correct incorrect itu untuk memanggil prosedur. Ya, di prosedur itu ada tulisan ada parameter isinya BG, terus ada in out score, ada in gambar underscore full. Itu untuk mempermudah atau mengefektifkan program ini. Jadi kita hanya menuliskan satu aja untuk perwakilan, tapi udah bisa digunakan dari level 1, level 2, sampai seterusnya. Jadi nggak perlu memasukkan satu-satu lagi. Kemudian setelah itu, setelah semua game berakhir, pemain bisa langsung memilih exit atau langsung keluar tanpa melihat high score. Ya, itu ada pilihan scoreboard itu untuk melihat high score, ada pilihan exit untuk langsung keluar. Nanti di high score ini otomatis semua skor itu langsung akan dijumlahkan dari level 1 sampai level 5. Nah, itu ada untuk tempat menyimpan username kita sekaligus sama skor kita. Dan itu akan masuk ke redirect input T-score. Itu untuk skor kita high score semua pemain. Ya, itu ada nilainya. Tapi di sini masih belum urut ya. Oke, nah program ini tuh nanti akan mengurutkan serta menampilkan high score dengan cara descending atau yang terbesar. Dan high score nanti akan muncul pada papan skor dengan nilai yang sudah terurut dari yang terbesar. Setelah melakukan di UI score. Nah, di UI score ini nanti akan muncul nilai-nilai atau skor-skor yang sudah terurut mulai dari terbesar hingga terkecil. Dan juga nanti ada pilihan exit atau main lagi. Ketika pemain memilih exit, nanti akan langsung diarahkan ke games awal. Nah, itu ada pilihan antara pemain bisa memilih bermain lagi atau langsung keluar. Di situ juga ada waktu login dan logout dari pemain. Setelah logout, maka semua data login, logout, dan skor
juga akan tersimpan ke dalam file notepad log. Output login. Nah, itu ada redirect output append itu untuk menyimpan waktu menyimpan username sama waktu login logout. Nah, itu ada username, waktu login sama waktu logout-nya. Ya, sekian demo dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.